Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada pemimpin kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya, keluarga beliau, kepada para ulama yang melalui para ulama itu sampai ilmunya kepada kita, kepada para aulia, wabil khusus aulia yang membawa Islam ke Indonesia sehingga kita bisa terlahir menjadi seorang muslim dan muslimah. Wabil khusus kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari muallif hadzal kitab, annallaha ta'ala yu'alli darajatihim fil jannah wa ayyu'ida alaina min barakatihim wa ulumihim wa asrarihim wa barakatihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, juga saya ingin menyapa seluruh ustazah, pemimpin-pemimpin majelis taklim di Kota Bekasi, seluruh pimpinan majelis taklim di wilayah seputar Mahasina, di Kampung Kemang, Kampung Curug, semuanya tanpa kecuali yang saya muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Ibu sekalian, mari kita mulai pengajian ini dengan membaca mulai dari muqaddimahnya, halaman 5. Kalau di kitab yang edisi ini, ya, kan kitab bisa edisinya macam-macam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi syukran ala nawalih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Wa ba'du. فهذا كتاب أودعت فيه شيئا من حديث الموتى وأشراط الساعة وشيئا من الكلام على بيان السنة والبدعة وشيئا من الأحاديث يقصد النصيحة وإلى الله الكريم أمد أكف الابتهال أن ينفع به نفسي وأمثالي من الجهال وأن يجعل عملي خالصا لوجهه الكريم إنه جواد رؤوف رحيم وهذا أوان الشروع في المقصود بعون الملك المعبود. Ini muqaddimahnya. Para santri boleh ya kalau tugas pidato muqaddimahnya jangan hanya muqaddimah yang ada di kitab apa tuh yang biasa Safinah. Itu muqaddimah kitab Safinah tuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Itu muqaddimah kitab Safinatun Najah. Yang ngaji kitab macam-macam boleh pakai muqaddimah yang lain biar ada variasi muqaddimahnya. Makanya kan yang ngaji kitab biar punya stok muqaddimah banyak ya. Nah, termasuk ini kitabnya Mbah Hashim, ini muqaddimahnya ya. Alhamdulillah syukran ala nawali. Segala puji Allah, syukur atas anugerah-anugerahnya. Santri Mahasina banyak yang namanya Nawal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi.
Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita, Tuhan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Wa ba'du, dan setelah baca bismillah, alhamdulillah dan salawat salam, fahadza kitabun awda'tu fihi syai'an min hadithil mauta wa asyratis sa'ah. Kitab ini, kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah ini, kitab yang Mbah Hasyim persembahkan, jelaskan di dalamnya sesuatu min hadithil mauta, tentang hadis mengenai orang-orang mati. Makanya nomor 1 kalau jadi orang NU itu pasti ingat mati. Ingat matinya mana? Ziarah kubur. Ingat matinya gimana? Baca tahlil. Baca tahlilnya sehari, 2 hari, 3 hari terus. Karena memang Mbah Hasyim sangat menekankan kita untuk ingat mati. Ini nanti di bab akhir ada pembahasan tentang kematian, bagaimana keadaan di alam kubur dengan begitu gamblangnya dan penjelasan yang begitu jelasnya juga. Kenapa sih kita itu perlu tahlilan, kita itu perlu mendoakan, kita itu perlu bersedekah kepada orang yang mati. Yang perlu mengingat mati kan orang-orang yang hidup, benar nggak Bu? Yang mati udah nggak bisa hidup lagi. Makanya justru kitab ini untuk orang-orang yang hidup supaya ingat. Begitu juga ada pembahasan tentang sunnah dan bid'ah. Itu jadi bab pertama nanti. Begitu juga ada pembahasan tentang hadis-hadis yang dimaksudkan untuk jadi nasihat. Banyak di kitab ini. Kepada Allah yang mulia, amaddu akufal ibtihal. Aku tengadahkan, aku panjangkan, aku tinggikan telapak tanganku dengan jari-jariku untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kitab yang aku tulis ini bermanfaat untuk diriku, kata Mbah Hasyim. Juga untuk orang-orang sejenisku, wa amsali, orang-orang sejenisku, minal juhali, yakni orang-orang bodoh, masih merasa dirinya bodoh. Masya Allah, akhlaknya mulia ya Ibu. Ya, memang begitu, para ulama itu selalu merendahkan dirinya sendiri. Al-Faqir, Al-Haqir. Berdasarkan keprihatinan Mbah Hasyim sekitar 110 tahun yang lalu, tahun 1330-an Hijrah atau 1910-an Masehi, di Indonesia itu ada pemikiran dan gerakan baru yang mengatasnamakan modernisme, tapi kemudian bersamaan dengan itu kenceng banget puritanisme. Saya jelasin dikit ya. Modernisme ini untuk anak-anak dan untuk para MC. Modernisme itu, kita harus modern. Yang tradisional kita tinggalkan, kira-kira begitu. Kalau modern saja masih semuanya gampang, bisa menerima kan, memang kita harus terus maju. Tapi ini bersamaan juga dengan puritanisme. Itu apa? Puritanisme itu paham yang menganggap bahwa nggak perlu lagi kita itu belajar kitab-kitab kuning dari ulama-ulama. Udah langsung saja kepada Quran, hadis sesuai dengan pemahaman mereka. Itu kira-kira begitu dah puritanisme itu. Akibatnya apa? Akibatnya orang-orang yang biasa seperti kita, punya mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, fikihnya pakai fikih Imam Syafi'i, kemudian kita juga mengenal dan menggunakan juga mazhab Imam Hanafi, Maliki, Hambali, tasawufnya pakai tasawuf Imam Ghazali, Imam Junaid al-Baghdadi, kemudian ilmu kalamnya Imam Asy'ari, Aqaid 50 Ibu, yang kita suka sebut sifat 50. Nah, itu ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dalam bidang akidah ya, dari Imam Al-Asy'ari. Itu kemudian tiba-tiba dianggap semuanya bid'ah.
Makanya Mbah Hashim menulis kitab ini untuk jelasin, bukan kita yang bid'ah, tapi yang suka ngata-ngatain bid'ah itulah sebenarnya yang malahan ahlil bid'ah. Nah itu. Nggak usah lah. Duduk aja nggak apa-apa ya. Orang udah lihat wajah saya biasa, sehari-hari udah lihat wajah semuanya. Nah itu ditulis dengan latar belakang seperti itu. Jadi ibu-ibu, saya mau sampaikan nih, ini ilmu ya. Yang namanya para ulama nulis kitab, itu pasti punya latar belakang dan maksud serta tujuan. Gitu. Kita kalau ngaji biasanya suka nggak mempelajari itu. Nah ini kita pelajari sedikit deh sebelum ngaji kitabnya. Itu tadi latar belakangnya begitu. Jadi heboh nih di Indonesia ini. Belum ada Indonesia waktu itu, Nusantara. Wah ini kalau kayak begini harus ada yang meluruskan. Jangan terus-menerus seperti itu. Alhamdulillah kitab ini lebih dulu ya. Kitab ini pikiran fikrohnya Mbah Hashim Asy'ari. Amaliyahnya yang kita amalkan. Fikirannya fikroh Mbah Hashim Asy'ari ngambil dari para ulama, ngambil dari Rasulullah, ngambil dari Al-Qur'an. Tapi amaliyah dan fikroh, pemikiran itu tidak cukup. Harus dijagain dengan gerakan, dengan harokah. Yang jagain gerakannya namanya Nahdlatul Ulama. Jadi jelas ya ibu-ibu sekalian ya. Jadi kalau kita mempelajari fikrohnya Mbah Hashim Asy'ari, amaliyahnya sudah kita amalin. Cuma kita perlu ketahui apa sih ini dasar pemikirannya, dalilnya kayak apa. Harokahnya dijaga melalui organisasi Nahdlatul Ulama. Kalau tidak ada harokahnya, tidak ada yang jagainnya, fikroh amaliyah juga bisa hilang ibu. Gimana? Yang jelek-jelek aja punya organisasi, teroris punya organisasi, ISIS itu punya organisasi. Ya, teroris itu punya organisasi, tapi nggak didaftarin di pemerintah. Nah, kalau NU organisasi legal, bahkan sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Mbah Hashim Asy'ari dengan para ulama yang lain, termasuk yang mendirikan Indonesia. NU berdiri tahun 1926, Indonesia merdeka tahun 1945. Jadi bukan Indonesia yang melahirkan NU, tapi NU yang ikut bersama-sama dengan kelompok lain yang melahirkan Indonesia. Makanya jangan macam-macam sama NU, bisa kualat. Dan memang benar. Lah kiai-kiai NU itu kan memang tidak pengen ini, tidak pengen itu begitu. Nah, ini baru baru tahu ilmu sedikit begitu. Nah, kemudian ada kiai NU. Kemudian videonya dipotong. Terus kemudian langsung dijelek-jelekin, diviralkan. Memang ada sekarang yang memang pengen menjatuhkan NU, menjelek-jelekan. Nah, kita harus membela. Tapi kita juga jangan menjelekkan, jangan menjatuhkan siapapun. Itulah akhlak ulama, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Karena itu ibu-ibu sekalian, sebelum kita ngaji kitab ini, kita perlu tahu bahwa Mbah Hashim itu nulis kitab ini untuk mengokohkan akidah, amaliyah dan fikrohnya Nahdlatul Ulama, aswaja ahli sunnah wal jamaah. Supaya apa? Supaya nggak gampang dibilang bid'ah langsung mengkeret gitu. Dikata salah terus kemudian langsung takut gitu. Kalau punya ilmu kan orang nggak jadi penakut ya, karena ada ilmunya. Orang ngatain ngatain ini, ya mungkin karena memang dia taunya itu, gitu. Kita ajak ngomong atau kita biarin, gitu. Nanti kalau pas lempengannya kita ajak ngomong. Nah, kalau orang punya ilmu itu punya kepribadian dan punya kepercayaan di diri. Nah, Mbah Hashim membangun kepercayaan diri, pemikiran fikrohnya orang-orang Nahdlatul Ulama, terutama untuk
untuk ini soal aswaja ini melalui kitab ini. Tapi beliau bukan orang yang menang-menangan. Mbah Hasyim itu bukan orang yang menang-menangan. Yang kalau merasa sudah punya kitab ini doang yang benar. Yang lain salah. Mbah Hasyim itu tidak setuju kalau ada orang punya pemikiran, punya pendapat, lalu menganggap pendapatnya sendiri yang benar, yang lain salah. Kalau udah punya pilihan, misalnya pilihan politik, pilihanku yang bagus, yang lain itu adalah, oh itu setan. Enggak begitu Mbah Hasyim. Kalau punya pilihan, kokoh dengan pilihannya. Tapi menghargai dan mengajak bersahabat orang yang lain. Itu karakternya Mbah Hasyim. Karena itulah Mbah Hasyim itu mendirikan Nahdlatul Ulama. Tapi kemudian juga beliau menjadi inisiator dari Majelis A'la MAAI ya, Alamiah Indonesia. Itu apa isinya? Isinya adalah ormas-ormas Islam. Non-NU pun juga bareng-bareng. Karena memang Mbah Hasyim itu pengennya kita sebagai orang NU harus kuat dengan akidah amaliyah kita, tapi kita juga harus terbuka, harus bisa berhubungan, harus bisa merangkul, dan jangan gampang nyalah-nyalain, jelek-jelekin yang lain. Itu yang ditanamkan Mbah Hasyim. Karena itulah begitu Indonesia merdeka, beliau Mbah Hasyim itu pada tanggal 22 Oktober tahun 1945 mengeluarkan apa anak-anak? Hei, dengeran gak yang belakang? Yang Hari Santri Nasional. Mic-nya kurang jelas. Tanggal 22 Oktober adalah Hari Santri Nasional memperingati keluarnya resolusi jihad. Wajib menjaga Indonesia. Jadi bukan cuma menjaga NU, enggak. Jadi dari NU untuk Islam, dari NU untuk Indonesia, dari NU untuk dunia, dari NU untuk kemanusiaan, begitulah Mbah Hasyim Asy'ari, dan itu diikuti sampai sekarang oleh Nahdlatul Ulama. Nah itu ibu-ibu sekalian, karena itu Mbah Hasyim mendirikan Indonesia, negara nasional berdasarkan Pancasila, kokoh tapi tidak menang-menangan, tidak gampang menyalahkan. Karena itu Mbah Hasyim juga masih berteman baik dengan teman beliau yang dulu sama-sama belajar di Kiai Soleh Darat, yang menjadi pendiri organisasi Muhammadiyah, Kiai Haji Muhammad Dahlan. Cucu-cucu, anak cucu beliau kalau kuliah di Jogja itu juga banyak yang dikoskan di keluarga keturunan Kiai Haji Ahmad Dahlan atau pimpinan Muhammadiyah. Begitu. Kira-kira begitu tuh. Kita kokoh pada diri kita sendiri. Ya, jangan mau diadu domba, dan jangan juga apalagi jangan sampai kita menjadi orang yang tukang adu domba. Ada berita nggak benar langsung share. Ada pandangan begini langsung menganggap itu satu-satunya yang benar. Karena pandangan manusia semuanya sifatnya ijtihadi. Yang benar, satu-satunya yang benar mutlak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang menganggap hanya dirinya sendiri yang benar, yang selain semuanya salah, itu berarti dia sudah ngambil kaplingnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik kan kalau udah kayak gitu. Benar nggak Bu ya? Iya, masa yang maha benar itu Allah, Shadaqallahul Azim, masa kemudian dianggap yang maha benar adalah aku? Yang bukan aku, nggak seperti aku, salah. Nah, enggak. Jadi kita terus nambah ilmu. Ini kita ngaji dari Mbah Hasyim Asy'ari. Ini jam 11. Kita ngaji sampai jam mau lanjut sedikit? Lanjut sedikit? Boleh ya, dibaca sekilas ya. Satu pasal saja. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayanis sunnati wal bid'ah. Ini satu pasal menjelaskan tentang sunnah dan bid'ah. Tapi enggak semuanya, cuman yang pengertiannya aja. As-sunnatu bil-dhammi wat tasydidi kama qala Abu Baqa fi kulliyatihi lughatan. Sunnah itu apa sih sunnah? Sekarang itu kan orang banyak ngomong ya, ahlus sunnah tapi titik, enggak pakai wal jamaah. Kalau orang ngomong ahlus sunnah titik enggak pakai wal jamaah itu biasanya zikir setelah sholat dianggap bid'ah. Wah itu enggak sunnah. Nah begitu, memahaminya hanya berdasarkan Al-Quran hadis secara tekstual.
Jadi ibu hati-hati ya, sekarang itu ada ahlus sunnah titik, ada ahlus sunnah wal jamaah. Nah NU itu ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah banyak banget. Nah kita tambah jelasin lagi ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Nah sekarang ini as-sunnah. As-sunnah bidhammi wa tasydid itu artinya apa lughatan? At-thariqah, jalan. Sunan itu jalan. Nah, as-sunnah jalan walau kanat ghairu mardiyatan, meskipun jalan itu tidak diridhoi. Kalau secara bahasa mah bisa baik bisa buruk. Sunnah itu. Kalau Al-Qur'an kan ada sunanal ladzina min qablikum. Nah, sunnahnya orang-orang yang sebelummu itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Kan pendahulu kita ada yang baik, ada yang tidak baik. Itu sunnah secara bahasa. Tapi kalau secara syariat lain lagi pengertiannya. Ya. Kalau secara syariat yang di sini ini macam-macam sunnah, Bu. Ada kalau dalam pengertian fikih sunnah itu apa? Sesuatu yang dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Itu sunnah menurut pengertian fikih. Nah, ini di sini sunnah dalam pengertian bandingannya dengan bid'ah. Apa itu sunnah secara syar'i di sini? Ismun littariqah al-mardiyah al-masluka fid din. Salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw ghairuhu mimman huwa alimun fid dini kas-sahabati radhiyallahu anhum. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di." Arti singkatnya adalah secara syariat yang disebut sunnah itu adalah nama, sebutan bagi jalan yang diridhoi, al-mardiyah. Jadi kalau secara syariat sunnah itu benar, hanya yang baik-baik saja yang disebut sunnah. Yang nggak baik nggak sunnah. Kalau ada orang nggak baik terus ngata-ngata sunnah, itu berarti sunnah dalam pengertiannya sendiri. Tapi sunnah menurut syariat nama atau sebutan bagi jalan yang diridhoi, yang dijalanin dalam agama. Ya, al-maslukati fid din, yang dijalanin di agama. Siapa yang jalanin? Salakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awairuhu, yang dijalankan oleh Rasulullah dan lainnya, yakni siapa yang lainnya? Pengganti Nabi. Pengganti Nabi siapa? Al-ulama warasatul anbiya. Nah, jadi kalau sekarang ya para alim ulama, nabi dan lainnya yaitu orang yang alim fiddin. Nah, kalau gelombang pertama siapa al-alim fiddin? Sahabat radhiyallahu anhum, khulafaur rasyidin, sahabat besar, sahabat kecil. Nah, pengertian sunnah yang seperti itu diambil dari hadis alaikum bisunnati, wajib atasmu berpegang teguh pada sunnahku, pada jalanku, pada contoh-contoh yang aku sampaikan. Karena kita bisa ibadah sholat, kita tahu tata cara haji, kita ngerti ukuran zakat, kita paham puasa itu bagaimana, taunya kita dari Rasulullah. Karena Rasulullah mencontohkan, mempraktekkan langsung apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. Ada kalanya Al-Quran perintahnya cuman umum-umum saja. Ya, hafidhu ala sholawati, aqimus sholah, sholat, zakat. Tapi apa saja sih yang dizakati? Di Quran tidak ada. Ada zakat perniagaan, ada zakat emas, semuanya adanya dalam hadis, dalam sunnah. Al-Quran memerintahkan sholat, sholat sunnah, ada sholat duha, ada sholat tahajud, ada tahajud perintahnya fatahajat bihi nafilatallah. Tapi sholat-sholat yang lain, tata cara sholat duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, ada sholat safar, ada sholat hadar, caranya gimana? Itu adanya di hadis. Oh, rukun-rukun sholat apa saja? Yang membatalkan apa saja? Yang disunnahkan apa saja? Sunnah hayat apa saja? Sunnah abad apa saja? Itu ada dalam kitab-kitab fikih karya para ulama. Jadi dari Allah ke Rasulullah
ke para sahabat, kemudian ke para alim ulama. Nah, Nahdlatul Ulama itu ngikutin sunnahnya itu sunnah yang kayak begitu. Kita belajar dari para ulama. Emang pinter siapa sih kita dengan para ulama? Terus kita merasa nggak perlu udah kitab-kitab kuning segala macam. Kita langsung merujuk pada Al-Quran dan hadis. Loh, saktah aja masih salah. Baru bacaan Qurannya, maaf. Belum paham itu yang namanya usul fikih. Amar itu punya maksud apa? Nahi itu punya maksud apa? Qiyas itu apa saja? Belum belajar. Asbabun nuzul, asbabul wurud, munasabatul ayat mana makiyah, mana madaniyah, belum paham. Belajarnya cuma dari terjemahan, sama dari gurunya yang ngajarinya juga terjemahan. Kemudian saya nggak mau ngikut-ngikut belajar kitab, ngikut-ngikutin kayak begitu. Saya mau langsung pada Al-Quran dan hadis. Ya Allah, pinteran mana Imam Syafi'i sama lo, gitu dah. Lo belajar bahasa Arab juga belum tuntas. Sudah langsung sok merasa kita nggak mau itu langsung ke Quran dan hadis. Nah, terus kemudian nganggap itu nggak sunnah, yang sunnah ini. Hati-hati ya Bu ya, yang kayak begitu hati-hati. Nah, sunnah itu dalam kitabnya Mbah Hashim ini mengambil dari definisi Abu Baqa itu adalah apa-apa yang dijalanin, dicontohin oleh Nabi, oleh para sahabat, oleh para ulama yang mengambil ilmu dari Al-Quran dan hadis dengan kemampuan yang luar biasa, dengan akhlak dan adab yang luar biasa. Itulah ilmunya para ulama dan jamaah Nahdlatul Ulama. Itu yang kita sebut sunnah. Jadi ini ya Bu ya, pengertian sunnah lawan bid'ah itu di sini. Jadi sunnahnya Nabi, sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Dan orang-orang setelahnya yang mengikuti ajaran beliau. Wa urfan secara uruf ma wadhaba alaihil muqtadi nabiyan kana awwaliyan was sunni mansubun ila sunnah hadfut ta'lin nisbah. Secara uruf sunnah itu apa yang sudah biasa dilakukan gitu ya, itu menegaskan aja. Kita ambil yang syariatnya aja, baik oleh Nabi maupun oleh para wali. Kalau pengertian kita secara umum, sunnah itu apa-apa yang dilakukan oleh para nabi, orang-orang mulia, orang-orang wali. Jadi kalau yang kebiasaan kita ini masih kurang pantas lah disebut sunnah. Yang pantas itu ya orang-orang yang memang mulia. Begitu, itu sunnah secara uruf atau pengertian secara umum, masyarakat umum, adat. Jadi pengertian sunnah juga macam-macam. Orang yang mengerti sunnah, menjalankan sunnah disebut sunni gitu. Itu istilahnya. Baik. Paham ya ibu-ibu sekalian ya? Paham, alhamdulillah. Kalau perlu diulang nanti diulang lagi. Kalau ada ustazah yang pengen ngajarkan tentang sunnah bid'ah, boleh nih diputer lagi rekaman ini. Kan enaknya virtual begitu, Bu. Kapan-kapan kita muter lagi bisa. Gitu ya. Baik. Sekarang bid'ah. Nanti ini penjelasannya detailnya nanti, makanya jangan berhenti di sini ngajinya. Kalau bid'ah dalam pengertian yang disebutkan di sini, Mbah Hashim merujuk kepada kama qala Syekh Zarruq fi Iddatil Murid. Ya, merujuk kepada Syekh Zarruq. Syekh Zarruq itu siapa? Syekh Zarruq itu ulama besar abad 15 Masehi. Beliau hidup di Maroko. Hidup besar di Maroko, meninggalnya di Libya. Belum lama kemarin, tahun 2000-an berapa makamnya dibongkar sama ISIS, Bu. Ini makamnya Syekh Zarruq. Emang jahat banget kan itu ya. Atas nama agama, atas nama sunnah. Tapi itulah yang sesungguhnya ahlul bid'ah. Masa orang alim ulama yang luar biasa begini, makamnya sekarang itu gak ketahuan ada di mana Syekh Zarruq. Dibongkar sama ISIS Libya. Ya, naudzubillah min dzalik ya. Udah makanya hati-hati. Kita berislam juga hati-hati. Jangan terpengaruh dengan bungkus-bungkusnya saja. Tahu-tahu ngajak jadi teroris gitu. Insyaallah. Ngajak bunuhin orang sesama muslim yang berbeda. Kan di Suriah begitu, Bu. Di Suriah itu kan macam-macam tuh yang bertengkar antar Islam sendiri. Sekarang di Afghanistan juga begitu.
Yang bertengkar antar Islam sendiri. Asal beda pahamnya, boleh dibunuh. Alhamdulillah di Indonesia itu nggak begitu. Meskipun pilpres Zarruq. Syekh Zarruq juga seorang ulama. Jadi beliau hidup dan besar diasuh oleh seorang ulama perempuan yang adalah neneknya sendiri. Makanya santriwati juga harus punya obsesi, punya cita-cita untuk para menjadi ulama perempuan. Itu ya. Itu Syekh Zarruq. Nah kata beliau, syar'an ihdatsu amrin fid dini yusbihu ayyakuna minhu wa laysa minhu. Bid'ah itu secara syariat adalah membuat sesuatu yang mengada-adakan sesuatu dalam agama yang menyerupai seolah-olah agama padahal bukan agama. Itu yang disebut bid'ah. Bukan agama tapi seolah-olah agama. Di agama-agamain. Sawa'un kana bisurah au bil haqiqah, baik yang tampak lahir ataupun hakikatnya. Syekh Zarruq itu begini karena beliau ahli tasawuf. Syekh Zarruq itu umur masih anak-anak sudah hafal Quran. Habis hafal Quran beliau belajar hadis. Kemudian beliau punya kitabnya sekitar 50-an kitab. Karangannya ada ilmu kalam. Beliau juga pembela ahli sunnah wal jamaah. Makanya dirujuk Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau karena tinggalnya di Maroko, madhabnya madhab Malikiyah. Nah itu hebatnya Mbah Hasyim. Mbah Hasyim itu di kitab ini yang dirujuk nggak cuma madhab Syafi'iyah, tapi juga madhab Malikiyah ada, madhab Hambaliyah ada, madhab Hanafiyah ada, gitu. Dirujuk semuanya oleh beliau, begitu. Itu ini Syekh Zarruq, ya. Beliau menjadi ulama besar madhab Hambali. Sampai sekarang di Maroko paling banyak, madhab Maliki. Ya Syekh Zarruq ini. Di antara karyanya itu ada yang tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau juga ahli thariqah. Mursyid thariqah Syadziliyah. Makanya ulama-ulama itu ilmunya luas-luas. Makanya jangan cuman baru anak-anakku terutama kelas 9 ya. Baru kelas 9 udah bosen Masya Allah baru kelas 9 udah bosen belajar agama. Masya Allah. Ikutin sunnah. Ikutin jalannya para ulama. Udah lulus, sudah doktor, udah profesor juga ilmunya masih kurang saja ya kalau kita ahli ilmu. Baik. Nah, ini mengambil hadisnya liqaulihi sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang bikin-bikin sesuatu yang tidak ada dasarnya dalam perkara ini agama maksudnya yang tidak ada dasarnya maka itu tertolak. Ini nggak bisa kita jelasin sekarang ya. Ini panjang penjelasannya. Nah, ada hadis Nabi wa kullu muhdatsatin bid'ah. Nah, semua yang diada-adain itu bid'ah. Termasuk kayak bid'ahin orang itu namanya bid'ah. Begitu ya. Nah, Ibu-ibu sekalian, saya baca cepat. Ini kalimat terakhir. Waqad bayyana ulama rahimallahu annal ma'na fil haditsaini al-mazkuraini raji'un li taghyiril hukmi bi'tiqadi ma laysa bi qurbatin qurbatan. La mutlaqal ihdath ilqat tanawalatu syari'atu bi usuliha fayakunu raji'an ilaiha au bi furu'iha fayakunu maqyisan 'alaiha. Nih, para ulama yang kita ikuti itu memberikan penjelasan berdasarkan hadis tadi. Jadi yang disebut bid'ah itu jangan asal bid'ah, jangan asal apa yang tidak ada di masa Nabi itu bid'ah. Karena tidak seperti itu. La mutlaqal bid'ah. Ibu, kalau yang tidak ada di masa Nabi itu bid'ah, sholat Jumatnya orang Indonesia nggak ada yang sah, Ibu. Karena sholat Jumatnya, khutbahnya pakai bahasa Indonesia. Emang ada zaman Nabi khutbah pakai bahasa Indonesia? Enggak sah juga itu. Pakai zakat, pakai beras. Di Arab tidak ada beras, apalagi pakai duit rupiah. Bid'ah. Enggak usah begitu deh Ibu, maaf. Kita ngaji hadis juga bid'ah Ibu.
Kalau bid'ah itu yang tidak ada pada masa Nabi. Karena pada masa Nabi hidup justru Nabi melarang sahabatnya menulis hadis. La taktubu anni syai'an faman kataba anni syai'an falyamhuhu waman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jangan nulis apa-apa dariku kecuali Quran. Tujuannya apa? Supaya Al-Quran tidak tercampur dengan hadis. Dan orang-orang sahabat Nabi apalanya kuat-kuat. Tapi ada sahabat tulis datang, Nabi saya kalau nggak nulis saya nggak bisa. Nabi bilang uktubu li Abisyah, nggak apa-apa deh tulisin deh dia. Penulisan hadis baru dimulai sekitar 100 tahun setelah Rasulullah wafat. Ya, mushaf Al-Quran itu juga nggak ada di masa Nabi yang kayak kita baca. Jadi kita baca mushaf itu namanya juga Al-Qurannya itu juga berproses sih Bu. Pada zaman Sayyidina Utsman belum ada titik-titiknya, belum ada harokatnya, karena orang itu walaupun begini udah tahu ini ta apa ba apa ta apa ya itu ngerti. Lah kalau kita sekarang begitu nggak ada yang bisa baca Quran. Maka kemudian ada ilmu nahwu itu pada masa Sayyidina Ali. Jadi semuanya itu bisa jadi kalau tidak ada pada asal apa yang nggak ada pada masa Nabi itu bid'ah, ilmu nahwu bid'ah, hadis bid'ah, mushaf Al-Quran bid'ah. Kemudian kita sholat pakai mukena bid'ah, emang ada pada masa Nabi sholat pakai mukena kayak kita? Pakai sarung bid'ah, ya bid'ah semuanya dah. Ya, jadi jangan gampang-gampang ngata bid'ah. Kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, yang disebut bid'ah itu adalah kalau mengada-ada yang tidak ada dasarnya. Karena agama itu punya dasar-dasar. Kita lebaran, kita sungkeman, emang tidak ada dalam hadis. Contohnya, Nabi sungkem ke orang tua, mau nikah, mau ada sungkem calon pengantin kepada orang tua. Gak ada pada masa Nabi. Apakah itu bid'ah? Tidak. Itu tidak ada pada masa Nabi. Tapi itu contoh konkret praktek Islam di Nusantara, praktek Islam di Indonesia dalam rangka mempraktekkan birrul walidain. Minta doa ke orang tua sebelum nikah supaya lebih syahdu, maka dibuatlah acara pengajian, ada acara sungkeman ke orang tua. Itulah yang para alim ulama kemudian menyebutnya dengan Islam Nusantara. Jadi Islam Nusantara itu yang kita jalanin itu, yang didefinisikan oleh NU. Tapi kemudian kalau orang nggak ngerti atau orang benci, kemudian yang jelek-jelek semua itu yang dikata. Nah, makanya kita juga harus belajar. Makanya kalau kita belajar, kita tidak gampang mengambil kesimpulan yang salah. Ya kayak kita lebaran pulang kampung, kan di Arab nggak ada gitu. Pada masa Nabi juga nggak ada di pulang kampung tradisi. Halal bihalal ini bahasanya bahasa Arab, tapi orang Arab agak ngerti dengan istilah halal bihalal. Karena kalau dalam bahasa Arab itu kan ishtarawud dolalata bil huda, berlawanan, halal biharam, haram bihalal. Ini kok halal bihalal begitu. Itu bahasa Arab, rasa Indonesia kagak ada di mana-mana. Ya Arab kita. Ya Arab rasa Indonesia. Nah, tulisan kita zaman dulu ini ada sejarahnya tapi nggak kita sebutin sekarang. Kita ibu-ibu kalau Majelis Taklim Betawi kan baca ada kitab Babul Minan gitu kan. Tulisannya pakai huruf apa, Bu? Arab. Irsadul Anam, bahasanya bahasa apa? Bahasa Indonesia. Kita sebut Arab Melayu. Itu contohnya Islam Nusantara itu begitu. Emang ada yang kayak begitu di Mesir? Kan nggak ada begitu. Belum lagi karya-karya ulama NU. Nah, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Majelis Taklim ibu-ibu, ada Persatuan Majelis Taklim ibu-ibu. Di negara lain nggak ada, Bu. Satu-satunya negara yang perempuan muslimahnya itu selalu terikat punya organisasi minimal RT dan Majelis Taklim. Kalau yang ada yang ini, nah, itu adalah Indonesia dan itu memang tradisinya NU yang mentradisikan. Jadi kita masih tetap bersaudara, masih kokoh sampai sekarang ini. Nah, kalau ada yang ngusik-ngusik yang kayak begitu ngata-ngatain bid'ah, padahal agama ini menyuruh kita bersatu, justru yang ngusik-ngusik itulah yang ahlul bid'ah. Prinsipnya kita menjalankan perintah Allah, perintah Rasulullah. Kalau lebaran bermaaf-maafan, perintah Allah, perintah Rasulullah, tapi kita bikin acaranya supaya simple, kita bikin halal bihalal. Itu namanya kecerdasan dan kreativitas
ulama dan umat Islam Indonesia. Yang sebelum ada Indonesia namanya Nusantara. Karena itu disebutnya Islam Nusantara. Jadi kalau ada orang yang ngata yang nggak benar, kita harus bisa jelaskan, ya Ibu ya. Yang kita lakukan ini sebetulnya itu. Nah, Mbak Hashim nanti akan menjelaskan itu panjang lebar dalam kitab ini. Mudah-mudahan kita ikutin semua ya Bu. Nanti kalau pengajian berikutnya tidak di Mahasina, ibu-ibu Majelis Taklim Mahasina bisa ngikutin lewat YouTube-nya atau bisa lewat Facebook-nya. Kapan-kapan bisa di ngaji, tidak harus pada hari yang sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ibu sekalian. Ini pengajian kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua, menambah wawasan ilmu, dan terutama untuk saya juga untuk semakin mengingatkan kebaikan dan menjalankan kebaikan tersebut. Mari sama-sama kita baca setelah ngaji kitab ini ya. Setelah ngaji kitab ini, sekali lagi lah kita baca Al-Fatihah untuk mu'allif dan juga untuk orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, untuk para muassisi Nahdlatul Ulama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.